Welcome back. Jadi ini aku mau nge-review salah satu fast food yang menurut aku mudah banget buat ditemuin, dan ini adalah salah satu jenis yang anak kosan, apalagi yang kuliah dan berstatus sebagai mahasiswa, itu pasti nggak asing lagi sama jenis yang satu ini. Jadi every moment itu pasti kayak lo penjagal perut, ataupun juga pas lo ngumpul sama teman-teman itu pasti dapetnya bakal ujung-ujungnya adalah noodles. Jadi noodles ini noodles pada umumnya sih untuk biar kalian bisa eating like Korean organic gitu, harus melalui berbagai proses, kayak misalnya lo rebus dulu, terus eating by sumpit gitu. Tapi di sini gue mau review dia sebagai cemilan, jadi bukan sebagai kayak fast foodnya orang-orang yang pada sibuk banget. Jadi ini aku mau review sebagai cemilan karena berhubung beberapa hari ini aku senggang, jadi aku cuman mau review seputar dunia aku sebagai seorang mahasiswa, terutama this is you can see. Jadi how to be friends more and more, tok nanya doang, jadi kayak gitu. Jadi ini pakai aplikasi, tapi aku nggak nyaranin ya karena takut ditabok juga sama dosen. Jadi mending kita review salah satu yang aku dapetin di bangku kuliah juga, di farmasi terutama. Jadi ini ada dalam mata kuliah farmakognosi dan juga biologi farmasi yang berhubungan dengan mortom. Jadi jenis labnya itu adalah mortom, tapi untuk jenis labnya mortom, termasuk biologi dan farmakognosi. Jadi ada 3 jenis lab yang berhubungan dengan ini, yang menyangkut dengan ini. Nanti bakal aku sebutin satu-satu kalau misalnya masih sempat, kenapa aku bawa-bawa 3 lab itu dalam pembahasan kali ini. Dan terus ini tuh aku bawa sampelnya, jadi anggapannya ini sampelnya. Jadi sampelnya itu adalah ini, sampelnya ini. Jadi aku temuin di supermarket, jadi you can find it di supermarket, jadi banyak banget, ataupun juga kantong kaki lima gitu. Kalau mau lebih cepet dapatnya di situ banyak kok yang dijajakan ya. Anak farmasi atau anak sekolah pasti udah hafal banget sama yang kayak gitu-gituan, kan itu nggak jauh-jauh dari seputar kehidupan mereka terutama. Dan ini aku especially aku dapatnya dari supermarket. Jadi aku find it at supermarket because some days aku is outdoor, jadi dari aku ada kayak kegiatan gitu, terus nggak kebetulan dapetnya ini. Dan ini itu di sini. Jadi sejauh yang pernah aku temukan juga sama teman-teman yang lain, biasanya tuh kita kalau lagi ngumpul buat ngerjain laporan itu pasti bawanya adalah noodles. Dan seringkali kayak gonta-ganti peran gitu buat make it noodle to eating together. Jadi tapi biasanya kalau aku lebih sering kayak looking at the kemasan. Jadi ada di kemasannya tuh proses untuk pembuatannya, jadi kita nggak perlu belajar ataupun buka buku buat tahu, jadi udah tertera di situ. Dan sekedar info, ternyata di sini tuh udah lengkap banget bumbu-bumbunya. Jadi kayak kalau misalnya yang asik tuh karena serba instan gitu, kecuali kalau misal kalian di humis atau di kosan dan kalian pengen makan sehat gitu, apalagi pas sama
family itu pasti bakal nyiapin ininya, beli ke situ, disuruh parents untuk nyiapin ini, nyiapin itu, pakai duit terutama ya. Tapi di sini cuman kayak instan gitu, jadi anak kosan itu pasti tahu banget soal gituan. Jadi beda ya ketika kita kayak ngumpul humis gitu sama fam gitu, harus nyiapin semuanya satu persatu, ngeluarin duit ini itu dan itu buat kayak party gitu. Tapi di sini kayak serba instan gitu, dan I think every anak kosan pasti tahu banget soal ini. Dan kita kembali ya, apa hubungannya sama ketiga jenis lap tadi? Yang pertama mortumnya itu adalah ini, jadi dia bahan alam atau tumbuh-tumbuhannya itu udah diekstrak, jadi sebutannya itu kayak ingredients gitu nih, ingredients. Jadi udah ada semua, termasuk juga bahan kimia yang khusus ditambahkan buat menambah kita rasa di lidah gitu. Jadi Indonesian banget, Indonesian people itu lebih sering ke lebih asiknya itu ke bahan alam berupa rempah-rempah gitu. Jadi kayak Indonesian people like that. Jadi itu di biologi mortumnya ya. Terus biologi farmasinya di sini sejauh yang aku lihat, yang kita dapatkan dari buku praktikum itu, kalau biologi farmasi itu dia lebih sering ke gimana bentuknya, terus fungsinya itu apa, khasiatnya itu apa, terus nama Latin, nama daerah dan lain-lain. Kalau ini kalau ya anggapannya ini kayak mawar. Aku jadi ingat dosen aku yang nickname-nya tuh mawar karena every mortum itu dia kayak ngafal banget. Jadi kalau lo mau tanya mortum bisa ke mawar deh. Jadi ini tangkainya, ini batang daunnya, terus ini bagian-bagian itunya dan banyak lainnya. Jadi kalau Indonesian nama latinnya itu kayak misalnya asparagus gitu ya kan, asparagus, tapi asparagus itu bukan guys, bukan noodles, tapi dia tumbuhan saku. Tapi noodles aku nggak tahu bahasa latinnya karena dia nggak terdaftar di Kementerian bidang farmasi, jadi nggak ada kayak gitu. Terus jadi bohong ya, bukan bohong sih, tapi memang nggak ada. Terus selanjutnya itu nama daerahnya ini aku nggak nemuin ya di referensi manapun nama daerahnya, tapi contohnya itu bisa kayak gini, nama daerahnya Orisa Sativa ya kan, beras gitu. Nama daerahnya beras itu ya, nama daerahnya itu like beras apa sih nama daerahnya, ada gitu nama daerahnya beda-beda. Kayak misalnya this for example in my city itu sebutannya ya padi. Kalau misalnya in another city yang jauh-jauh gitu, yang terkenal juga dengan berbagai tradition and juga kekhasannya gitu, like apa ya, kita sebut sepeng. Padi itu dia bukan makanan pokok, jadi dia kayak tumbuh gitu, kayak nama-nama Latin gitu. Tapi itu tadi cuma contoh ya, pemisalan, karena di sini kita benar-benar nggak berhadapan sama sampel utamanya. Di sini gue cuma dapetin sampel buat penelitian kayak so simple gitu, jadi buat kalian cukup tahu gitu. Terus apa hubungannya sama farmakognosi? Farmakognosi kita itu bakal dihadapin sama kayak reagen, terus pelarut, zat larut. Nah sebenarnya pas penggunaannya ini kalian bisa sekedar info doang, kan di sini biasa ada ya, jadi kalian nggak perlu untuk nanya ke sini ataupun buka bukunya lagi gimana proses pembuatannya, karena ini udah nggak zamannya. Itu tuh cuma zaman SMA SMP, jadi kehidupan anak sekolah, anak kuliah itu emang kayak gitu, seputar itu doang. Dan di sini reagennya kayak semisal aja ya, jadi kayak pas pengujian itu kita pakai yang paling umum itu selarut
terlarutnya adalah Aquades atau air suling. Tapi tergantung juga kalian kalau misalnya pengen ekstraknya gitu. Jadi kalau kalian pengen make a noodles, kalian harus sesuaikan juga sama pelarutnya apa. Kayak for example in a hummus kalian bisa gunakan using milk gitu, tapi kalau di farmasi bukan gitu. Jadi reagennya tuh kayak setelah larutnya itu kayak etanol, metanol. Jadi benar-benar yang kayak bisa menyerap. Jadi semua itu ada zat-zat kimia yang berhubungan sama lab-lab gitu. Jadi terus untuk terlarutnya itu kita pasti gunakan kayak sampel yang udah diekstrak gitu, udah di rotavapor gitu, diambil ekstraknya menggunakan alat rotavapor. Terus kalian uji kayak misalnya uji untuk ngestrak gitu pakai alat yang macam-macam. Ada beberapa jenis, salah satunya itu maserasi. Yang paling sering gue gunakan tuh maserasi. Jadi anggapannya, jadi kalian tambahkan Aquades terus direndam selama 1 kali 24 jam 3 kali 24 jam, dan hasil maserasinya tuh dan tada kalian bisa apapun itu, kayak misalnya kalian bisa lakukan pengujian setelahnya untuk apapun yang kalian pengen ketahui ataupun jadi kayak tesis kalian. Kalau di sini cuman kayak after that you eating by yourself gitu, jadi kayak nggak mau rugi gitu. Terus di situ selain yang pakai maserasi, ada juga yang pakai alat canggih gitu. Jadi kayak ada tiangnya gitu, terus kalian masukkan labu tentu ukur yang ukurannya gede gitu, ada sistemnya gitu. Jadi tergantung juga kalian pengen waktunya berapa, terus kalian yang pengen dihasilkan tuh apa. Jadi kalau misalnya kalian pengen cari di dalamnya itu adalah kayak taninnya, kalian harus pakai metode ini biar taninnya itu keluar. Terus kalau misalnya kalian pengen fenolnya, kalian harus pakai metode ini buat fenolnya itu terekstrak gitu. Jadi harus disesuaikan juga antara zat pelarut, metode atau sistemnya, sama alat yang tersedia juga, alat dan bahan yang tersedia terutama. Dan gak main-main karena kalian harus banget untuk ngeluarin kocek yang gede buat atau biaya yang mahal buat biar semuanya itu bisa terlaksana gitu. Dan terutama ini harus melalui izin dari ketua lab, sebut saja Pak Mawar ya. Jadi kalau kalian pengen ke situ harus melalui Pak Mawar, jadi biar bisa melakukannya di lab. Dan yang paling penting adalah di farmakognosi ini tuh dikenal sebagai bahan alam yang belum melalui berbagai proses. Jadi kayak dia sebutannya itu adalah